Ya, masih melanjutkan pembahasan tentang wajib tes PCR penumpang pesawat, pemerintah memutuskan melakukan penyesuaian kebijakan terkait syarat untuk pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menegaskan kebijakan tes PCR sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara itu penting. Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini pada prinsipnya adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian. Pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Bali, Jawa Bali, dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut. Dan kini kita terhubung dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting SSPP, FCCP, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 dan Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore dokter dan juga Pak Sudaryatmo. Bicara mengenai, saya ke YLKI dulu. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Saya dengar YLKI menyebutkan bahwa ini diskriminatif. Seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang YLKI banyak menerima keluhan khususnya pengguna angkutan udara terhadap kebijakan kewajiban PCR untuk perjalanan udara karena pertama dari sisi cost ya, walaupun pemerintah sudah menetapkan harga sekitar 500 kali PCR, tapi di lapangan itu ternyata harganya cukup beragam. Yang kedua juga ini lama proses tes PCR itu juga beragam. Jadi kalau di bandara ada 3 jam, tapi untuk di beberapa daerah itu tidak secepat itu kan. Terus yang ketiga ini juga tadi kenapa di beberapa daerah itu harga PCR itu lebih mahal dari yang ditentukan pemerintah. Ternyata kalau pengambilan sampel sama labnya itu jaraknya cukup jauh, biaya transport untuk mengirim sampel itu juga dibebankan kepada konsumen. Ini yang keluhan konsumen seperti itu. Baik, saya ke Dr. Alexander. Dok, kalau kita bicara mengenai kebijakan ini, kita tahu banyak pro dan kontranya di lapangan, banyak yang mengkritik soal bagaimana harga, juga fasilitas kesehatan yang tidak semua daerah memadai, dan juga tadi bahwa sebenarnya kalau bicara dari penerbangan sendiri adalah penularan yang cukup rendah dari 2 tahun terakhir. Kasus yang didapat dari penerbangan atau dari pesawat, penumpang pesawat seperti itu cukup rendah. Apa komentar Anda terkait ini? Ya, jadi kita sekarang sudah menikmati 4 minggu terakhir berturut-turut positivity rate itu di bawah 2%. Baik. Dan kemudian kasus aktif sudah sangat menurun sekali dibandingkan di bulan Juli maupun Agustus. Demikian juga angka kematian dan angka kesakitan. Tapi dikala kita dalam situasi yang membaik ini, pemerintah juga punya kewajiban untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya pandemi. Di mana situasi pandemi ini sampai saat ini masih terus naik turun, kendati pun volumenya kecil. Baik. Jadi kendati pun misalnya sekarang positivity rate memang sudah kecil, tapi potensi untuk terjadi penularan itu naik. Kenapa? Pertama, varian of concern dan varian-varian lainnya itu masih terus ada. Artinya virus ini berubah, mutasi, evolusi. Yang kedua, kendati pun vaksinasi sudah dilaksanakan, tetapi ada kelompok-kelompok beresiko yang belum sesuai dengan target. Belum di atas 70%, misalnya kelompok lansia. Kemudian mereka yang komorbid, mereka yang remaja, ibu-ibu hamil, disabilitas. Belum semua, ini memang pemerintah pasti bekerja keras untuk sampai akhir tahun. Yang ketiga bahwa terjadi pelonggaran. Pemulihan kesehatan harus berdampak terhadap pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan sosial budaya, olahraga, dan sebagainya. Tapi pemulihan-pemulihan ini tentu akan terjadi social mixing, terjadi peningkatan mobilitas. Dan ini seharusnya
harus seiring dan sejalan dengan kepatuhan protokol kesehatan. Sepanjang ini seiring dan sejalan dengan kepatuhan protokol kesehatan sebenarnya pasti aman. Tapi persoalannya kita nggak yakin bahwa protokol kesehatan itu ada pelonggaran dan kemudian melupakan protokol-protokol di dalam setiap kegiatan. Walaupun memang ada pengawasan dan pengendalian setiap saat supaya diingatkan agar protokol tetap diterapkan. Dan yang berikut adalah komunikasi risiko. Dan komunikasi risiko ini setiap bulannya, setiap minggunya harus terus-menerus disampaikan berkesinambungan sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Jadi oleh karena itu memang spirit in Mendagri 53 dan 54 itu di samping untuk pengawasan dan pengendalian juga adalah dalam rangka antisipasi. Kita akan menyambut libur Natal Tahun Baru, libur yang panjang. Baik. Kemudian di dalam pelonggaran ekonomi, penumpang pesawat juga ditambah kapasitasnya. Yang tadinya berjarak, berselang-seling, sekarang sudah penuh. Di atas 80% sering terdapat kapasitas penumpang. Sehingga tidak ada lagi social distancing. Oleh karena itu, pemerintah menyadari benar bahwa positivity rate itu turun. Dan kenapa harus PCR? Tetapi ini adalah suatu strategi untuk mengunci. Di samping ada pelonggaran, ada penguncian. Supaya mobilitas yang tinggi, karena pesawat ini memang jarak tempuhnya hanya 2 jam, 3 jam, tapi mobilitas tinggi. Saya pergi ke Surabaya pagi, sore saya bisa balik lagi ke Jakarta. Demikian juga yang dari Medan pergi ke Jakarta, mungkin besok pagi dia sudah balik lagi ke Medan. Jadi mobilitasnya tinggi. Memang kereta api jangkanya panjang, jumlahnya besar, tetapi tidak setinggi mobilitas di dalam pesawat. Memang benar bahwa pesawat sudah pakai HEPA filter, pesawat sudah punya air inlet dan outlet. Dan kemudian ada beberapa penelitian di luar ya, bukan di Indonesia, menyatakan bahwa infeksinya rendah. Cukup rendah. Infeksinya rendah karena protokol kesehatannya kencang. Sepanjang protokol kesehatannya kencang ya kita bisa jamin infeksinya rendah. Tetapi kalau dia kala minum dia buka masker, begitu dia berhandphone dia lepas masker, tentu di sini juga tergantung flight attendant. Flight attendant yang kencang juga tentu akan menjamin protokol kesehatan. Jadi oleh karena itu memang Inmendagri 53 dan 54 ini prinsipnya adalah menjaga, melindungi bagaimana supaya lonjakan kasus yang diprediksi di akhir tahun ataupun di awal tahun jangan sampai terjadi. Kita belajar dari negara di luar, seperti di Inggris misalnya, atau seperti negara tetangga kita. Infrastrukturnya sudah sedemikian baik, protokol kesehatan sudah sedemikian baik, tetapi masih terus terjadi lonjakan. Dan ini jangan sampai terjadi di negara kita. Jadi dengan kata lain, Dok, belajar dari bulan Juli. Gitu. Baik, ada pelonggaran, tapi juga ada langkah preventif yang mungkin ya banyak. Jadi sebenarnya yang perlu disempurnakan itu adalah soal harga. Harga memang setuju untuk disempurnakan supaya bisa terjangkau. Yang kedua waktu tunggu. Ini juga memang perlu supaya juga konsumen bisa menikmatinya. Karena kita tahu kalau bicara maka berlaku. Iya, harga ini yang menjadi salah satu keberatan banyak penumpang, Dok. Saya ke YLKI, ke Pak Sudaryatmo. Harga idealnya seperti apa sih, Pak? Ya memang ini ya, jadi kalau dari sisi cost ini kan sebenarnya ada beberapa komponen ya, komponen dari device-nya sendiri yang alatnya, kemudian dari sisi personel, dari sisi uji lab, sama tadi margin tadi. Yang harus dipastikan pemerintah adalah jangan sampai kewajiban PCR untuk penumpang pesawat udara tadi itu mengakibatkan sejumlah pihak menikmati excessive margin. Jadi ini yang harus dikontrol betul, dikontrol betul. Jadi satu itu, kemudian yang kedua itu tadi yang kedua menjadi tidak adil untuk daerah-daerah yang fasilitas labnya itu masih terbatas karena dia harus membayar lebih mahal. Jadi untuk Jawa Bali mungkin aksesnya lebih gampang. Tapi untuk luar Jawa itu tadi, ya yang saya katakan tadi, kalau biaya transport sampel dibebankan kepada konsumen, ini menjadi tidak adil untuk penumpang-penumpang di remote area yang fasilitas labnya itu masih terbatas. Baik, saya ke dokter. Dok, harga dan fasilitas lab ini tidak semua wilayah di Indonesia punya
tadi standar yang sama, ada yang beberapa labnya juga jauh dan tentunya harganya pasti tidak murah seperti itu. Bagaimana Anda menjawab ya banyaknya masukan terkait ini? Ya, sebenarnya ini sangat-sangat disadari pemerintah karena memang kebutuhan tes ini, kebutuhan protokol kesehatan ini memang untuk dijaga supaya tidak terjadi infeksi. Oleh karena itu memang mengenai harga ini 2 bulan yang lalu Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan sudah mengatur soal berapa harga pelayanan di Pulau Jawa Bali dan berapa harga di luar Pulau Jawa dan Bali. Tetapi untuk harga ini memang perlu ada pengawasan khusus dan ada perlu kontrol agar memang bagaimana harga ini sesuai dengan yang sudah distandarisasi pemerintah. Jadi oleh karena itu kita berterima kasih atas respons dari berbagai kelompok masyarakat yang sudah mengkontrol mengenai harga-harga ini, dan kita berharap mengenai harga-harga ini tentu kita akan menunggu arahan dari Bapak Presiden ataupun Bapak Menteri Kesehatan supaya harga ini bisa disesuaikan termasuk harga pokoknya dan termasuk harga pelayanannya. Kemudian satu lagi yang mungkin juga adalah waktu tunggu. Dan waktu tunggu ini juga penting, tentu ini juga berakibat oleh karena sebaran laboratorium ini tidak merata. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudar. Memang distribusi laboratorium ini perlu ditambah. Kemampuan dari SDM-nya juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, memang salah satu saran yang mungkin segera mungkin akan dilaksanakan mengkonsolidasi seluruh laboratorium yang melaksanakan PCR di seluruh Indonesia yang khususnya mempunyai bandara. Di bawah 100 rata-rata ya Pak ya, dan kita harapkan juga PCR bisa terjangkau karena kalau kita lihat harganya sekarang untuk 2 kali bolak-balik saja sudah satu harga tiket seperti itu. Terima kasih Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 dan Pak Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik, kita akan kembali tetap bersama kami.